Namanya dari tokoh politik, ya pasti kita bicara politik. Pak Anies yang cukup sering ke Solo, saat ini melihat Solo kalau dengan kondisi saat ini seperti apa Pak? Saya sampaikan tadi, rapi, bersih, mudah-mudahan makin maju. Kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang bekerja keras untuk rakyat. Saya masih bersama Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Mas Wali, rame-rame tokoh politik itu berkunjung ke kota Solo. Ada apa gerangan? Solo itu letaknya strategis di tengah. Beliau-beliau itu ke Solo tidak spesifik ke Solo, pasti mampir ke kota-kota sebelahnya. Ya kalau kalau Pak Prabowo kan, Mas Gibran tidak spesifik. Hambalang. Intinya beliau-beliau tidak spesifik ke Solo, dan kalau pas malam atau makan siang biasanya saya undang makan. Rasanya enggak deh Mas Gibran. Rasanya tokoh-tokoh nasional itu enggak secara spesifik ke Solo kok, bener. Pasti tidak secara spesifik. Menyempatkan, tapi tidak secara spesifik ke Solo. Menyempatkan ke Solo dan menemui wali kota Gibran. Kan itu udah pasti Mas, nggak mungkin ya karena kebetulan ketemu. Silaturahmi aja. Kan Pak Erlangga juga bilang karena yang ketemu tokoh politik, disebutnya tokoh politik loh Mas Gibran, berarti bicara politik. Dikit. Dikit? Dikit. Yang banyaknya apa? Ya rahasia. Mas Gibran, orang menilai begini, kenapa para tokoh-tokoh politik itu ke Solo menemui Mas Gibran? Karena Mas Gibran itu adalah representasinya Presiden Jokowi. Orang yang paling berkuasa saat ini, tokoh yang belum pernah selama menjabat presiden di periode kedua, selama pemilihan presiden langsung, masih sangat terkuat di ujung pemerintahannya. Jadi sebagai tidak melulu sebagai wali kota Solo Mas Gibran, tapi representasi Presiden Jokowi. Gimana Mas Gibran? Ya itu silahkan orang yang menilai saja. Yang jelas beliau-beliau ke Solo hanya untuk makan siang atau makan malam dengan saya. Tidak ada pembicaraan politik yang gimana-gimana banget. Mas Gibran pernah merasa nggak bahwa sebenarnya Mas Gibran tuh didekati ya supaya bisa punya kedekatan juga atau merawat kekuasaan di pemerintahan Pak Jokowi? Ya silahkan orang yang menilai seperti apa. Yang jelas saya kalau ada tamu ya kita harus siap untuk menerima. Itu aja. Mas, saya mau tanya karena ini penting sih Mas Gibran wali kota yang masih dianggap juga baru terjun di dunia politik, tapi kemudian langsung kebanjiran dengan kedatangan para tokoh nasional. Kan kalau misalnya Bagaimana ya cara mengatasi mulut yang sering luka dan yang datang? Mungkin lebih banyak. Enggak, karena bukan siapa-siapa. Jadi pasti tetap harus dilekatkan dengan Presiden Jokowi. Tapi Mas Gibran punya nggak semacam insting untuk melihat kedatangan ini memang sebuah ketulusan persahabatan atau sekedar oportunis? Yang jelas semua tamu yang datang harus saya jamu, itu aja. Nggak usah dipilih-pilih. Siapapun kita terima. Mas Gibran merasa nggak bahwa personifikasi Pak Jokowi itu sangat melekat di Mas Gibran sehingga Mas Gibran dianggap memiliki kemewahan untuk selalu diperhitungkan? Ya terus biar orang yang menilai aja. Biar orang yang menilai. Karena orang melihat misalnya kepala daerah yang lain Mas Gibran kan tentu tidak mungkin seramai ini mendapat kunjungan. Masa? Rame juga kok. Pemberitaannya yang nggak rame. Apa? Pemberitaannya yang nggak rame. Sekali lagi orang ke Solo itu bukan spesifik ke Solo, pasti ke kota-kota sekitar. Itu loh. Bandaranya di Solo, stasiunnya di Solo, tolnya di Solo, pasti lewatnya Solo. Bahkan orang-orang beliau-beliau yang misalnya mendarat di bandara itu tidak ada kegiatan di Solo pun saya pasti jemput kok. Mas Gibran merasa beruntung nggak karena Pak Jokowi itu kan termasuk yang memiliki relawan yang luar biasa dan kemudian Mas Gibran mendapat limpahan relawan itu termasuk limpahan relawan ada ya. Jadi kalau relawannya Pak Jokowi pasti serta-merta ke Mas Gibran gitu nggak mikirnya? Mbak nanti coba di research ya. Waktu pertama kali saya
declare untuk mencalonkan diri jadi wali kota ya, itu yang paling pertama kali Tentang? tidak setuju adalah relawannya Bapak. Nanti dicari aja ya. Makanya pertama kali ketika saya mencalonkan diri jadi wali kota, saya membentuk tim saya sendiri, bukan tim lamanya Bapak. Nanti dicari aja ya, nanti dicari. Jadi nggak benar tuh ya bahwa seorang Gibran tuh pasti dapat langsung limpahan relawan. Ya itu biar orang aja yang menilai, tapi sekali lagi yang paling pertama tidak setuju itu justru relawannya Bapak. Lalu saya berjalan dengan relawan yang saya bentuk sendiri, orang-orang yang fresh, dan ketika waktu berjalan nggak apa-apa, saya bikin tim sendiri. Mas Gibran merasa cukup ini nggak sih, terganggu nggak kalau selalu dibanding-bandingkan dengan Pak Jokowi? Enggak. Saya di sini bukan untuk untuk sebagai suatu pembuktian. Saya juga tidak punya cita-cita untuk melebihi dari ayah saya atau apa. Kalau saya sih santai aja mengalir. Pak FS Rudy itu mentor politik juga nggak? Iya dong, guru senior. Boleh nggak aku tanya kenapa kok berani banget gitu? Berani apa? Ya berseberangan dengan beliau. Ya kita kan bawahan ya Pak ya. Kita bawahan, kita ini anak yang masih baru banget. Yang namanya berbeda pendapat, berseberangan tuh hal yang biasa sih saya rasa ya. Tapi yang jelas beliau-beliau itu semuanya adalah senior, mentor, guru saya. Jadi kalau ada yang salah atau apa, saya pasti langsung sowan dan minta maaf. Ya kayak Pak Gubernur kemarin, saya minta maaf, sudah berbeda pendapat dan ya udah. Dan itu hal biasa kok. Mas Gibran, saya mau tanya, ini kita mau masuk tahun pemilu. Dan kemudian semua dari kita mengatakan, aduh jangan lagi ada soal politik identitas. Menurut Mas Gibran, apa politik identitas yang harus kita hindari? Definisinya Mas Gibran. Yang paling kita harus hindari itu justru orang yang memanfaatkan perbedaan ini untuk tujuan politiknya. Ya, namanya pemimpin politik kan bisa mempersatukan, bisa memecah belah. Ya tinggal dinilai sendiri dinilai sendiri aja politik identitas itu yang mana. Mas Gibran sendiri mencemaskan nggak? Kita kan tahun ini udah masuk tahun politik. Tahun depan akan semua pilpres dan legislatif, pilkada. Ya harapannya sih jangan seperti di 2019, 2014 kemarin lah ya. Kita juga udah capek juga di kafir-kafirin terus. Kalau kita kan pengen merangkul semua ya. Kalau Solo kan sekarang ini semua event keagamaan kan kita naungi semua, kita rangkul semua. Ya kita pengennya seperti itu, rukun semua dan semuanya kita kasih ruang, kita kasih tempat untuk ya mengadakan acara keagamaannya masing-masing. Tapi Mas Gibran tahu kan, tetap ada suara-suara soal penundaan pemilu karena menginginkan Pak Jokowi ini sebagai presiden, ya diperpanjanglah 2-3 tahun melanjutkan pembangunannya. Nggak usah lah. Nggak usah. Pulang aja ke Solo. Ya. Suara-suara itu, menurut Mas Gibran, kebaikan untuk Indonesia supaya melanjutkan pembangunan atau jebakan Batman, Mas? Sekali lagi warga aja yang menilai. Yang jelas kan saya tanyanya kita Mas tinggal Gibran. jalankan aja apa yang sudah kita sepakati, tanggal-tanggal yang sudah kita tentukan, tinggal dijalankan aja. Jadi Mas Gibran sendiri merasa bahwa udah Bapak balik aja? Balik aja ke Solo, udah istirahat. Banyak orang-orang lain yang lebih pintar dan ya bisa melanjutkan mimpi-mimpi besarnya Bapak. Dah, yuk segmen ini selesai. Gaya kepemimpinan Gibran sangat berbeda dengan sang ayah Jokowi yang saat menjadi orang nomor 1 di kota Solo. Ini gebrakan atau yang penting beda dengan Bapak? Kami kembali saat lagi.
Waktunya buka, segerakan Milk Life Kurma. Rangka ya titip aja di situ. Besok tak ambil lah. Sudah berapa hari ini, Mas? 2 hari, baru 1 malam. 1 malam kemarin ya? Besok tak ambil. Sampai besok itu diambil. Karena apa itu, Mas? Karena pertimbangan apa mungkin? Cara sini kebak. Udah ada titip aja, titip. Besok ganti lagi.
Tak taruh makam mojo. Oh. Kenapa mas? Kenapa mas? Carry deh. Ya apapun itu pasti kan saya tahu. Mau sembunyi-sembunyi, delek-delek, pasti ketahuan. Dan jangan seperti itu sangat membahayakan murid-murid, anak-anak yang masih di bawah umur. Jangan seperti itu. Ini yang pentingnya gurunya ini loh. Kalau gurunya pakai masker, muridnya ya pasti pakai masker. Kalau gurunya nggak ngasih contoh ya, muridnya sak-sak ya pasti ada. Kita tunggu hasil swabnya aja ya. Bersama saya Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Mas Wali, gayanya Mas Wali parkirin mobil itu ngapain sih? Ya sebagai penanda aja kalau di tempat itu ada masalah. Dan harus menjadi fokus, menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Efektif? Efektif? Ya cukup efektif. Kita kan nggak bisa 24 jam nungguin terus ya bawahan kita ya. Ya kita kasih mobil kita aja di situ. 1-2 hari selesai apa enggak? Oh penanda. Penanda aja. Oh, bukan mau nakut-nakutin. Ada wali kota lagi ngeliatin. Nakut-nakutin siapa? Nggak ada yang takut. Tapi untuk jadi penanda aja bahwa di sini ada masalah dan masalah ini harus segera diselesaikan. Emang gini, kalau mobil wali kota di situ, yang akan nyelesain siapa, Mas? Ya yang berwenang di situ. Kalau di tempat-tempat tadi kan ada lurah, camat, ada guru-guru yang ada di situ. Ya itu yang harus diselesaikan. Emang bisa selesai? Emang bisa selesai? Selesai kok, itu semuanya selesai. Selesai semua. Cuman pasti Mas Gibran sendiri kan yang menyelesaikan. Bukan berarti mobilnya ditaruh terus kemudian ada inisiatif untuk menyelesaikan. Ya intinya ketika awal-awal saya menjabat, para ASN sudah mulai terbiasa dengan gaya-gaya kerja saya. Saya kan pengennya cepat. Dan kadang-kadang kecepatannya ASN ini kadang-kadang tidak bisa mengimbangi. Ya biar orang ngerti aja. Oh kerja itu harus seperti ini. Kita ini kan ditungguin warga. Kita ini kan warga itu tidak bisa menunggu berlama-lama ketika ada permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dan yang namanya pelayanan publik itu kan harus 24 jam. Makanya kalau kerja jangan lambat, jangan terlalu banyak kajian-kajian, jangan terlalu banyak meeting, jangan terlalu banyak survei-survei lapangan, lalu diulang lagi dengan kajian kedua, kajian ketiga, rapat keempat, rapat kelima. Habis itu masalah tidak selesai. Saya kan nggak pengen seperti itu. Kita pengen kerja yang praktikal aja. Ada masalah selesaiin sehari 2 hari. Halo, BTW aku mau cerita teman-teman ya. Kemarin tuh aku sempet drop gara-gara emang ini. Masalahnya kita rembuk bareng-bareng, kita selesaiin bareng-bareng. Udah sesimpel itu. Sebelumnya pernah merasa cukup karena kan bagaimanapun pengusaha masuk ke pemerintahan, hambatan-hambatan kecepatan itu memang. Iya kecepatan itu, dan kadang-kadang kan orang-orang ya ABS ya. Siap Bapak, siap laksanakan. Ini dilaksanakan bener apa enggak? Selesai apa enggak? Tanggapan warga seperti apa? Kalau warga masih mengeluh, loh Mas kok belum diselesaikan ini ya, itu kan berarti nggak diselesaikan. Makanya kita kan pengen yang cepat-cepat dan solutif, itu aja. Jangan-jangan sekarang Mas Wali kalau ada yang bilang siap Pak gitu malah makin nggak percaya. Ya harus kita cek langsung. Ya, dikirimin foto, kirimin laporan, kita kan nggak bisa 100% percaya. Mas Gibran tapi aktif juga ya di Twitter ya, di sosial media ya? Kita punya tim sendiri. Oh, jadi kalau jawab-jawab kayak gitu tuh admin atau Mas Gibran? Kita punya tim yang di Pemkot, yang tidak saya pakai, kita punya tim sendiri, yang saya gaji sendiri, khusus untuk sosial media. Sosial medianya Mas Gibran? Oke, jadi nggak melulu Mas Gibran kan? Enggak, capek. Oke, kalau kita lihat kan semuanya ngadunya ke Mas Gibran ya? Ya lumayan, nggak apa-apa. Bang, iya semuanya ada. Tolong untuk acara sekelas pengajian Habib Syekh kenamaannya, khususnya parkiran di tingkat lagi. Barusan helmku hilang di parkiran, pulang dari pengajian Solo. Nah ya Mbak, coba menjawabnya gimana nih kira-kira ya Mas ya? Ya seperti itulah, solutif kan. Helmnya hilang, kita ganti helmnya, udah.
Semua berapa banyak helm yang Mas mau ganti? Ya itu bukan masalah helmnya, tapi masalah peningkatan keamanannya. Jadi setelah kejadian itu ya berarti juru parkir, IO-nya sekalipun semuanya harus siap. Kalau misalnya Tosoro, kok dalam 2 daerah Tosoro pada bolong-bolong, misal daerah underpass, Makam Haji, Mas Gibran tumben neng IG Raono sing ngetek. Tosoro itu bukan Solo, Makam Haji itu bukan Solo. Ya bukan Solo juga. Udah tahu ini bukan Solo, kenapa dijawab juga Mas? Ya karena kita yang paling responsif sih. Biasanya kalau ada laporan keluhan-keluhan dari luar kota, biasanya saya ya kadang-kadang agak malu juga sih saya teruskan ke kepala daerah yang berwenang. Mas Gibran itu juga kocak ya di sosial media, balikin helm atau bilang ngong-ngong, ya maaf saya ngong-ngong itu apa sih maksudnya? Nggak tahu. Mana ya? Nggak tahu. Nah tapi bisa juga galak ya, kita lihat bagaimana waktu itu Mas Gibran menunjukkan kemarahannya. 50. Lain kali jangan mau ya. Iya. Ini uangnya saya kembali. Tanda tangan lurah itu nggak boleh. Oh ya. Yang bisa mengumpulkan zakat, fitrah, sodako itu cuma Basnas. Oh ya. Jangan mau ya Bu ya. Jangan takut. Ya. Kalau ada yang seperti itu foto, suratnya difoto, lapor ke saya. Oh iya Pak. 10.000. 50 aja Pak kemarin. Iya. Nanti pelanti. Pangapunten ya. Kemarin ya. Ini main balik ke duit. Jangan tempat. Oke. Saya mengakui saya salah. Ada 2 hal ya Mas Gibran, soal pungli sama soal marah pada pas pampres gitu. Pungli dulu deh Mas Gibran. Kebiasaan lama ya. Kebiasaan lama yang sudah dibenarkan. Jadi ya itu nggak boleh terulang lagi. Jadi Mas Gibran juga jadi merasa kewajiban untuk bayar ya? Untuk ngebalikin? Oh iya dong, dan itu kan saya nggak tahu ya. Jadi ketika saya awal menjabat tuh serbuan komplain tuh banyak banget. Ini salah satunya. Jadi sesuatu yang sudah membudaya itu sebenarnya orang-orang agak takut untuk menyuarakan. Nah ini kemarin karena nomor WA saya sebar, orang-orang mulai muncul, Mas ini kok kayak gini ya, apakah memang ada aturan seperti ini? Jadi ya itu cuma salah satu contoh aja sih, dan itu tidak saya benarkan. Kita kembalikan satu-satu ke tokonya. Itu pakai uang pribadi Mas Gibran? Itu pakai uang pribadi? Enggak lah ya, duit yang sudah terkumpul itu saya kembalikan, kita kembalikan. Oke, tapi sebagai wali kota sering juga pakai duit pribadi? Sering. Sering ya? Sering. Jadi kalau jadi wali kota sebenarnya tekor ya sekarang ya dibanding pengusaha ya? Ya disyukuri aja. Mas Gibran, saya melihat bahwa juga ada kemajuan besar di kota Solo ini soal kota toleransi. Saya ingat Mas Gibran sempat mengatakan dari peringkat 10 ke 9. Tahun ini ada di peringkat ke-4, jadi 5 besar. Jauh sekali loh lompatannya sebagai kota toleransi oleh Setara. Ya kalau dulu ya mohon maaf ya, dulu kan Solo sering ini ya dikait-kaitkan dengan terorisme. Nah, ini kan kita nggak boleh, untuk branding sebuah kota tidak boleh ada yang jelek-jelek seperti itu. Makanya kita ya dikit-dikit lah kita perbaiki, dan ya sekarang udah terbukti. Dan semua warga yang di kota Solo itu kalau beribadah ya merasa aman dan nyaman. Tadi Mas Gibran sempat menyebut soal pendirian rumah ibadah tidak akan dipersulit. Banyak sekali berita-berita di mana kepala daerah juga menyegel tempat ibadah atau mempersulit tempat ibadah. Dan kemudian ada usulan dari Kementerian Agama bahwa ya sudah izin rumah ibadah itu ditarik ke pusat, Kementerian Agama, tidak lagi dengan peraturan 2 menteri gitu, dan yang menyaratkan ada forum komunikasi umat beragama, mayoritas yang berada di sana. Apa menurut Mas Gibran sebaiknya seperti apa ya pendirian rumah ibadah ini supaya tidak selalu menjadi persoalan klasik? Ya kalau masalah regulasi ya kita kembalikan lagi ke para
pimpinan yang ada di pusat ya. Yang jelas kita yang di daerah, kita nggak pengen ada warga atau kaum minoritas yang sulit untuk beribadah, itu aja. Kita pengen juga misalnya ada pendirian rumah ibadah di suatu lokasi, ya kita pengen juga warga yang ada di situ ikut menjaga, ya jangan ikut mempermasalahkan atau mempersulit. Saya mau menanyain soal ini, soal apa yang soal kota Solo dan ambisinya seorang Gibran, 17 titik prioritas pembangunan Solo. Kitela keripik tempe, renyah. Kitela, rasa Indonesianya. Wah, kalau mainnya gitu jadi ADTR, Wak. Jadi popang gitu. Mas Gibran yakin selesai tuh 17 titik pembangunan Solo, karena saya tahu Mas Gibran memiliki passion yang luar biasa sekali dan ingin, kalau kita bilang ini ambisinya seorang Gibran Rakabuming. Kalau Masjid Raya oke lah, udah selesai. Ya sebenarnya itu lebih dari 17. 17 itu benar-benar yang landmark kota yang monumental. Yang lain sebenarnya banyak. Tapi semuanya akan kita kejar di 2024. Kalau nggak selesai ya molor-molor 2025 lah. Yakin bisa selesai? Yakin. Nggak ada. Kita kerja sesuai timeline, kita benar-benar push semuanya selesai di 2024. Dari 17 tadi sudah sebagian besar sudah on progress semua. Dan sebagian sudah selesai. Mas Gibran, dengan pembangunan seperti itu, Mas Gibran juga punya optimisme bahwa itu harus selesai, paling 2 lah, molor-molor dikit di 2025. Beruntung sebenarnya seorang Gibran Rakabuming itu kolaborasi, CSR gitu. Karena rasanya swasta pun nggak semuanya pakai APBD. Swasta itu akan berlomba-lomba selalu mau menolong wali kota Solo. Masa? Enggak lah, kita kalau sama swasta ya Mbak, kita ini kok kita pengen ya kerja-kerja seperti swasta. Jadi kita pengen dealing-dealing yang cepat, kita fokusnya ke eksekusi. Itu. Jadi perizinan kita permudah, apa yang bisa kita fasilitasi dari pemerintah untuk swasta kita fasilitasi. Kalau swasta kan mintanya masalah keamanan, masalah perizinan. Yang paling penting jangan minta fee atau apa itu pasti pengusaha pada lari. Kita kan pengennya mensupport mereka, dan nanti kalau mereka udah profitable kan mereka bisa employ orang lebih banyak lagi, pengangguran berkurang. Saya ingin garis bawah ya itu, yang penting jangan minta fee. Yang sekarang jangan selalu minta fee, jangan dikit-dikit minta ini, minta itu, minta feedback, janganlah. Lari semua nanti. Ini menjelaskan misalnya karena orang bilang ya jelas aja wali kota Solo mah pasti swasta juga pasti mau bantu, anaknya siapa? Enggak semua. Selanjutnya terlihat kerap digandeng sang ketua umum Ibu Megawati, Gibran disebut bukan kader biasa. Ini pujian atau sindiran? Kami kembali saat lagi.
Mas. Sama Bu Mega kemarin digandeng terus. Simbol Mas. Nggak ada simbol apa tuh? Digandeng terus. Beliau itu udah seperti ibu eyang saya sendiri ya. Conan seko ekspresi muka saya lah waktu digandeng Bu Mega wis itu cukup menjawab ya. Bahagia Mas. Bahagia. Ya mbah wacanan dhewe Mbak. Maju ya Mas. Enggak tahu, wacanan dhewe ya. Udah itu Nyerempet-nyerempet DKI atau Jawa Tengah? wis nanti dulu lah ya itu ya. Wis kemarin wis cukup singkat padat jelas. Masih bersama saya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Mas Wali, gak gampang loh orang bisa sedekat itu dengan Ibu Ketua Umum PD Perjuangan. Apa rahasianya Mas? Bu Ketua Umum dekat dengan semua orang kok. Ya kebetulan waktu itu Bu Ketua Umum lagi di Semarang. Lalu saya ngantar pulang ke bandara. Udah itu aja. Gandengan itu langsung, gandengannya langsung ditafsirkan sebagai... Ya sekali lagi, beliau itu sudah seperti ibu saya sendiri, seperti eyang saya sendiri. Jadi monggo silahkan dinilai seperti apa. Buat Mas Gibran yang bisa dibilang baru ya Mas ya, masuk PD Perjuangan untuk masuk jadi Wali Kota Solo gitu. Gimana memahami pandangan politiknya Bu Mega, arahan-arahan politiknya Bu Mega? Yang jelas kita selalu berkoordinasi dengan beliau, meminta arahan ke beliau, karena biar bagaimanapun beliau ini ketua, mentor, dan ya guru kita semua. Soalnya Bu Mega ini bagaimanapun juga kalau kita lihat sangat teguh ya, punya prinsip. Iya. Itu semua orang mengakui Bu Mega, dan kalau saya selalu dengar pidato Bu Mega dan nggak segan-segan untuk memuji kepala daerah PDIP yang berhasil. Mas Gibran udah pernah dipuji belum? Nggak tahu ya, belum pernah kayaknya. Prestasinya belum ada, masih baru. Ada buku saya baca Mas Gibran. Kalau nggak salah Mas Gibran juga sempat bagi-bagikan. Judulnya adalah Wali Kota Karbitan, betul ya? Itu buku. Mas Gibran sendiri yang memilih judul itu? Enggak, penerbitnya yang memilih. Wali Kota Karbitan. Tapi kemudian isinya pencapaian-pencapaian Wali Kota Solo Gibran di buku itu. Jadi ini judulnya paradoks tuh. Agak misleading ya. Ya jangan dibaca lah. Dibagiin gratis. Oh iya, dibagiin gratis ya. Sorry. Ya intinya apa? Ya perjalanan 2 tahun lah. Dan judul itu sebenarnya ingin nunjukin nih yang selalu Anda labelkan Wali Kota Karbitan mampu. Enggak sih, kemarin sebenarnya usulan saya tuh ini Bocil Dinasti, tapi kayaknya nggak masuk. Nanti kita ganti itulah ya, Bocil Dinasti. Bocil Dinasti. Nggak, kita pengen sesuatu yang santai-santai aja. Mas Gibran, bukan kader biasa. Apa? Bukan kader biasa. Itu pujian apa sindiran? Ya, memangnya saya bukan... Saya kan tidak ada di struktur, saya juga kader baru. Ya saya bukan siapa-siapa. Siapa yang bilang seperti itu? Bukan kader biasa. Bukan kader biasa, jadi istimewa. Enggak. Kader biasa, tidak masuk struktur, masih baru. Punya KTA baru 2 tahun. Ya, masih anak bawang. Cuma namanya selalu udah sekarang udah santer. Apa? Ke Gubernur Jawa Tengah atau juga ke Jakarta. Enggak lah. Ya kalau survei-survei yang sudah beredar sekarang ya biar warga aja yang menilai. Saya fokus dulu di Solo. Semua biasa rata-rata bilang gitu, saya fokus dulu di Solo. Tapi pasti nanti kalau ada perintah partai pasti juga pindah juga Mas Gibran. Apa yang bisa membuat Mas Gibran meninggalkan Solo? Ya kalau pekerjaan di Solo sudah selesai. Kalau di perintah partai? Insya Allah selesai. Makanya harus saya selesaikan di 2024 ini. Kalau di perintah partai untuk ke DKI atau naik ke Jawa Tengah gimana Mas? Belum ada perintah kok. Kalau, kan kita bilang kalau. Saya kira yang diperintah nanti pasti yang sudah senior lah.
Bisa jadi. Yang senior masih banyak. Soalnya Kenapa harus saya? Soalnya kalau Jawa Tengah katanya Mas Gibran tutup mata aja udah pasti menang. Kata siapa? Kata banyak orang. Tutup mata. Iya. Iya. Tutup mata kalah. Mas, Enggak. sorry, beneran nih aku mau nanya. Jadi hanya mau di Solo aja, tok. Selesai di Solo. 2 periode di Solo. Ya saya ngalir aja. Tergantung penerimaan warga seperti apa. Kalau Kan kita kembalikan lagi ke warga. Kalau penerimaan warga ingin yang lebih luas ke Jawa Tengah gitu Mas? Ya lihat dulu. Jakarta? Ya nanti lihat dulu. Fokus dulu di Solo. Ini persis omongan semua politisi Mas. Nanti dulu, lihat dulu, saya mau fokus. Tapi pada gilirannya... Saya kan benar-benar ini masih fokus di Solo. Saya baru 2 tahun loh Mbak. Ngapain harus mikir Jawa Tengah DKI? Kalau saya sudah berambisi, saya pasti udah muter kemana-mana. Setuju nggak kalau Mas Kaisang, wali kota Depok? Ya terserah Kaisang. Kaisang siapa? Seru juga kali ya kalau udah di Depok ya? Nggak seru sih. Kenapa? Nggak. Ya itu biar Kaisang aja yang nanti memutuskan dan ya biar warga yang menilai itu. Kalau misalnya, ini kan rame soalnya di sosial media, ngikutin kan? Iya. Rame banget, sudah ada spanduk-spanduknya katanya. Iya. Ya kan? Iya. Cuman kalau misalnya Mas Gibran juga di Depok, itu menguatkan ini nggak Mas, sebagai dinasti politik yang baru? Ya, sekali lagi kalau bicara masalah dinasti, saya ya misalnya saya bisa menang, bisa kalah, tidak ada kewajiban untuk memilih saya, semuanya yang memilih warga. Hanya memang latar belakang siapa Mas Gibran, Mas Kaisang itu kan membuat jadi bisa dipilih oleh partai politik untuk menjadi pimpinan daerah. Background orang tua, ya sebenarnya kan banyak juga yang orang-orang lain ya, yang punya nama-nama besar dari orang tuanya yang tapi kalah di pemilu, kan banyak juga. Nah, sekali lagi ini kita kembalikan lagi ke warga. Warga itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa diarahkan untuk harus memilih anaknya ini, bisa menang, bisa kalah. Dan contohnya sudah banyak. Misalnya apa contohnya? Contohnya? Contoh yang kalah? Nggak usah dibahas. Oke. Makasih ya Mas Gibran. Nah, akhirnya. Terima kasih. Ini langsung ke Solo ya balik ya? Iya, langsung balik. Oke. Salam untuk Jan Etes. Makasih Mbak. Yang saya bilang mirip ibunya, tapi Mas Gibran bilang mirip bapaknya. Dalam hal ini kita tidak memiliki kesepakatan. Terima kasih kalian. Makasih Mbak, makasih. Safe flight kembali ke Terima Solo. kasih. Terima kasih bagi Anda penonton setia Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.